Berikutnya itu penderitaan. Itu tidak bisa kita hindari. Terima kasih buat pengurus yang mempercayakan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 28. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang Kristus bangkit, harapan kita hidup. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab ataupun gadget masing-masing, dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini cerita di mana ketika para wanita-wanita, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, itu mau menengok kubur Yesus untuk mengurapi atau meminyaki Yesus supaya tubuhnya itu tidak bau busuk. Tapi dalam perjalanan pun mereka berpikir siapa nanti yang akan menggulingkan batu kubur Yesus, karena mereka adalah wanita pada yang pergi. Tetapi ketika mereka sudah sampai, yang mereka ketahui kubur Yesus sudah terbuka, batu sudah digulingkan. Dan ketika mereka sampai di dalam, ada suara malaikat yang berbicara kepada mereka, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Iman Kristen itu percaya, pertama, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan Yesus datang kembali. Itu iman kekristenan. Jadi Yesus tidak hanya bangkit, Yesus tidak hanya naik ke sorga, tetapi ada nanti masanya Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, setiap orang-orang percaya milik kepunyaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang Paskah, Paskah ini merupakan hari kemenangan bagi orang-orang percaya, karena kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas manusia. Dan manusia bukan lagi menjadi hamba dosa ketika Yesus sudah bangkit. Manusia menjadi hamba kebenaran. Bahkan Paskah adalah hari di mana terang mengalahkan kegelapan. Kehidupan mengalahkan kematian. Dan harapan mengalahkan keputusasaan. Paskah bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi Paskah menjadi pondasi iman kita orang-orang percaya. Kan tadi di awal saya katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Tanpa kebangkitan tidak ada Injil, dan tanpa Paskah tidak ada pengharapan. Jadi Paskah itu membawa harapan baru bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Makanya saya memberikan judul Kristus bangkit, hiduplah harapan kita. Saya tidak tahu, mungkin saat ini engkau dalam posisi engkau menjadi orang-orang yang putus harapan saat ini dengan keadaanmu hari ini. Mungkin dalam hubungan rumah tanggamu, dalam hubungan pekerjaanmu, dalam hubungan usahamu, engkau berada di titik yang seolah-olah engkau tidak ada harapan. Engkau berada di titik terendah dalam kehidupanmu. Tapi Paskah memberikan harapan yang pasti bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun masalah kita, hanya Yesus yang bisa memberi harapan yang pasti dalam kehidupan kita. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita tidak akan pernah memberikan harapan yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Tetapi Yesus, dia selalu memberikan harapan yang pasti. Kedatangan Yesus itu memberikan kepastian, keselamatan bagi umat manusia. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak datang ke muka bumi ini. Yesus adalah Tuhan yang mau merendahkan hidupnya menjadi manusia.
Bahkan ketika dia datang ke muka bumi ini dia ditolak. Bukti dari penolakan Yesus adalah tidak ada tempat yang layak untuk dia dilahirkan. Siapa di sini yang lahir di kandang? Ada, saudara? Yesus Tuhan, Raja dari segala raja, tapi dia mau lahir di kandang domba. Tempat yang hina. Karena pada waktu itu pekerjaan gembala, pekerjaan yang disepelekan. Tapi lewat semuanya itu, Yesus mengajarkan sebuah kesederhanaan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya dalam momen Paskah jarang orang merayakan dengan apa? Dengan mewah-mewah. Tidak ada namanya ornamen-ornamen Paskah dalam gereja. Jarang sekali. Coba kalau Natal, dari muka sampai belakang, sampai kamar mandi pun lain kali sudah ada Merry Christmas. Tapi Paskah, padahal Paskah itu sesuatu hal yang penting, saudara. Coba kalau Yesus cuma lahir, terus dia tidak korbankan dirinya. Yesus lahir, habis itu dia naik ke surga lagi, tidak korbankan dirinya. Kita nggak selamat, saudara. Tapi ada banyak orang yang dalam tanda kutip menyepelekan tentang namanya Paskah. Coba kalau Natal, saudara pakai baju baru nggak? Paskah saudara baju baru? Enggak. Kalau Natal di dalam gereja, Natal latihannya bisa 1 bulan sebelum acara Paskah. Boro-boro. Ini hal. Padahal Paskah ini penting. Di mana Yesus bangkit mengalahkan maut. Tadi saya katakan, kalau Yesus cuma lahir terus tidak mengorbankan hidupnya, dia naik ke surga, ya kita nggak akan selamat, saudara. Kita nggak akan selamat. Jadi mari kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita. Jangan hanya mengedepankan atau mengespesialkan namanya Natal. Paskah itu penting, saudara. Apalagi nanti namanya kenaikan surga. Yesus naik ke surga. Padahal Yesus naik ke surga itu juga penting. Kenapa? Dia menyiapkan tempat. Tapi dalam upacara kekristenan, hanya Natal yang dirayakan begitu megah. Tapi untuk Paskah, ya, untuk kenaikan Yesus ke surga, sama seperti ibadah biasa. Tapi mari, nah masalah, yang penting hati kita itu benar-benar bagaimana mengerti arti Paskah sesungguhnya. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kata Paskah ini berasal ketika bangsa Israel itu lolos dari namanya tulah yang Tuhan mau bagikan kepada bangsa Mesir. Ada 10 dewa bangsa Mesir yang pada waktu itu Tuhan mau berikan tulah. Dan Paskah ini adalah tulah yang ke-10. Yang dimana tulah ke-10 itu adalah kematian bagi anak-anak sulung. Baik itu binatang maupun manusia. Dan pada waktu itu Tuhan katakan kepada Musa, buat tanda garis vertikal sama horizontal dengan darah anak domba sebagai tanda supaya engkau tidak terkena malaikat maut. Makanya Paskah dalam bahasa Ibrani dengan Yunani itu menggunakan kata Pesak. Kalau dalam bahasa Inggris itu Passover, artinya dilewati. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel dilewati malaikat maut. Karena apa? Malaikat maut melihat ada tanda di ambang pintu rumah-rumah bangsa Israel. Sehingga malaikat maut tidak mengambil anak-anak sulung dari bangsa Israel. Tapi bangsa Mesir sampai endingnya anak sulung dari Firaun juga ikut mati. Itu Paskah, saudara. Itu Paskah. Jadi Paskah di mana bangsa Israel lolos dari maut. Dan dalam perjanjian baru pun Paskah di mana kita manusia lolos dari maut. Ingat, upah dosa adalah maut. Tetapi karena Yesus sudah mengorbankan hidupnya menjadi anak domba Allah untuk dipersembahkan,
Saudara, kenapa Yesus harus menjadi anak domba Allah? Itu dalam tradisi bangsa Yahudi, saudara. Dalam tradisi bangsa Yahudi, untuk penghapusan dosa harus ada namanya korban dari binatang. Ada dari lembu sapi, kambing domba, sama burung terkukut. Tapi yang biasa digunakan atau yang biasa dicatat dalam Alkitab itu adalah domba. Nah, ini semua gambaran untuk mengingatkan bangsa Israel bahwasanya Yesus disalib itu sebagai anak domba yang dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes melihat Yesus dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita, dosa kita itu sudah dihapus. Hidup kita itu sudah diselamatkan. Bahkan Rasul Paulus katakan, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang menang. Artinya kita tidak berperang. Saya mau katakan tidak ada andil sedikit pun usaha manusia untuk keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke-9. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia oleh iman. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jadi makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan ada yang menyombongkan diri. Apa sih yang kita bisa sombongkan? Gak ada, saudara. Mau kita menjadi orang paling kaya di dunia juga tetap aja akan mati. Kalau kita nggak percaya Yesus juga masuk neraka. Jadi mari kita mengerti arti Paskah. Nah, kita belajar kebangkitan Kristus. Saya catat di sini. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus itu bukan pendusta. Kita kembali ke ayat kita tadi, dikatakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi sebelum Yesus mati, bangkit, dia sudah pernah katakan kepada murid-muridnya bahwasanya memang dia akan mati dan memang dia akan bangkit. Matius 16 ayat 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi kebangkitan Kristus ini membuktikan Yesus bukan pendusta. Perkataan Yesus itu bisa dijamin. Perkataan Yesus itu bukan perkataan omdo. Omdo. Omong doang. Beda dengan apa? Tong pe taman toh? Beda dengan orang pe pemimpin toh? Beda dengan orang pe suami, orang pe istri, beda. Saya satu kali pernah bilang gini sama saya. Kan kami ada pertemuan, saya bilang gini, nanti setelah pertemuan orang makan. Saudara, karena pada waktu itu mati listrik di desa, terus anak kami ini kurang sehat, saya lupa. Meraju dia, saudara. Meraju. Meraju dia. Sampai tengah malam saking dia merajunya tuh, ya, saudara. Dia makan sembarang apa yang ada di situ dimakan. Ya akhirnya karena saya menebus dosa saya pergi, saudara. Saya cari makanan apa yang dia suka. Dia suka ayam bakar. Saya cari ayam bakar, saudara. Kadang kita manusia cuma omong doang, tapi Yesus enggak. Ketika Yesus katakan, aku akan bangkit pada hari ketiga, dia pasti bangkit. Dan kalau Yesus katakan, aku akan memberkati engkau, dia akan memberkati. Kalau Yesus katakan, aku akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, itu akan terjadi. Jadi, pegang setiap perkataan Tuhan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kebangkitan bukan suatu kebetulan, saudara. Ini adalah bagian dari rencana Allah dari semula. Yesus sendiri sudah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga dan ia menepati janjinya. Ini mengajarkan bahwa Allah kita setia dalam menepati janji.
Jika dia bisa mengalahkan maut, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi dia untuk dia selesaikan dalam hidup kita. Amin. Hidupnya saja dia berikan untuk kita. Tidak mungkin urusan perutmu, urusan hidupmu, urusan anakmu, dia tidak tolong. Hidupnya dia berikan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Ingat, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi jangan pesimis. Menjadi orang itu harus optimis. Sekalipun ada banyak tantangan di depan, harus optimis. Sekalipun hari ini engkau belum jelas bagaimana ke depan pekerjaanmu, tapi optimislah, saudara. Ya kan, karena RKAB banyak perusahaan-perusahaan kontraktor mulai apa? Pesimis bagaimana ke depan. Karena apa? Gaji tetap harus dibayar. Angsuran alat berat yang mereka ambil dari perusahaan luar negeri harus dibayar. Optimislah. Saya selalu katakan begini, kalaupun Tuhan izinkan engkau keluar dari tempat ini, pasti Tuhan akan siapkan tempat di tempat lain yang terbaik dari tempat ini. Itu anak Tuhan, saudara. Maut dia sudah kalahkan, dosa dia sudah kalahkan. Maka sebagai orang-orang percaya, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Dan kita harus hidup bagi Tuhan. Tadi sore saya beritahukan, hidup bagi Tuhan itu bukan berbicara hanya kita tidak melakukan dosa. Tapi hidup bagi Tuhan itu bagaimana kita hidup melayani. Saya jelaskan ada 4 pelayanan yang harus kita lakukan. Pelayanan untuk Tuhan, pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan untuk sesama, dan pelayanan untuk diri sendiri. Saudara, kita punya ketua sudah basen. Saudara tidak pastikan. Artinya saudara harus ambil apa? Ambil kesempatan ini. Berarti ketua saudara memberikan ruang kepada saudara seluas-luasnya untuk saudara bisa berkarya di tempat ini. Saya yakin dan percaya bapak-bapak di tempat ini tidak mungkin tidak ada yang bisa bernyanyi. Tidak mungkin tidak ada bisa pimpin pujian. Tidak mungkin. Pasti saudara ada. Kesempatan, saudara ambil. Tawarkan dirimu. Karena pelayanan bukan sebuah beban. Pelayanan itu anugerah, saudara. Jadi kalau kita dipercaya untuk melayani, itu kita mengucap syukur. Karena tidak semua orang bisa melayani. Jangan sampai saudara, ketika saudara di kampung halaman, saudara adalah apa? Mungkin ketua kaum bapak, ya kan? Majelis diaken. Tiba-tiba di sini menjadi jemaat biasa. Jangan, saudara. Apa yang Tuhan pernah berikan dalam kehidupanmu, engkau kembangkan. Saya bukan berarti saya menjadi pendeta ketika saya di gereja. Di luar juga tetap saya pendeta. Kalau saya di luar bukan pendeta, berarti saudara nanti lihat saya di jalan-jalan saya mabok, saya barokok, saya pukul orang. Itu kan istilahnya di gereja pendeta, di luar pendekar. Tidak. Status kita sama. Anak Tuhan itu mau dimanapun kita tetap anak Tuhan. Jadi mari ambil kesempatan ini. Kalaupun saya datang berikut, saya sudah ada melihat bapak-bapak di sini kan. Satu pimpin pujian, 2 singer. Wah, haleluya, amin. Amin bapak-bapak. Jangan bilang, jangan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan nanti giran sudah tidak bekerja. Coba dulu ya kita waktu di 70 kita pimpin pujian. Jangan, saudara. Selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Kita mudah menjadi orang-orang menang. Dan saya mau katakan, jangan pernah terintimidasi dengan perkataan manusia, dengan perkataan iblis. Ngana mau melayani. Manusia macam ngana melayani.
Bicara saja nggak ada sambara. Tadi baru memakai. Jangan mudah terintimidasi, saudara. Saudara, yang melayakan kita itu Tuhan, bukan manusia. Jadi sebelum kita melayani, kita minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, Dia itu Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Selesai. Karena apa? Di ayat 10 dikatakan begini. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus tidak akan dibangkitkan, disalibkan untuk 2 kali, cuma 1 kali. Dan pengorbanan Yesus itu menghapuskan dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi jangan mau lagi terintimidasi. Di tempat kami, saudara, koordinator pemain musik komplain sama saya. Dia bilang begini, Kak, bagaimana tuh ini pemimpin pujian ini? Dia penyanyi fals. Tahu nggak saudara, apa yang dia lakukan? Tapi karena memang dia ditunjuk oleh koordinator pemuji, dia tidak nyanyi, saudara. Singer-singer yang nyanyi. Dia cuma pandu. Mari kita menyanyikan pujian ini, kita angkat dari awal. Jamin, gitu. Selesai pimpin pujian. Kalau kita bilang, Pak, tapi koordinator musik, bagaimana? Boleh tuh? Iya boleh, mari dia termenyanyi. Yang penting punya apa? Punya kemauan untuk melayani. Tetapi jangan begitu juga terus. Belajar menyanyi. Itu saudara. Saya kan koordinator pelayan. Jadi saya yang membawahi namanya koordinator pemuji, pemusik, penari, multimedia. Ya, mereka komplain. Bagaimana ini yang atur koordinator pemuji? Masuk yang pimpin pujian yang tidak tahu nada. Untung dia duet. Kan dia suami istri. Istrinya suaranya bagus. Tapi suaminya kunci di G, dia nyanyi di E. Tahu toh? Bagaimana hancurnya? Karena kan dorong latihan. Tapi kan tidak mungkin sudah latihan mau kita ganti kan? Bagaimana kalau tiba-tiba ganti, kan dia kecil hati. Besok-besok sudah mau ibadah. Gas saja. Ya Tuhan kasih hikmat dengan dia. Jadi dia tidak menyanyi, saudara. Kalaupun menyanyi, mic-nya dikasih apa? Jauh. Mulutnya dia tahu lagunya. Kan dia buka mulut, tapi suaranya nggak kedengeran. Suara singer semua. Tapi dia selesai, saudara. Selesai pelayanan dan bagus. Jadi jangan mau terintimidasi. Tar bisa menyanyi, nggak usah maju. Nggak usah, saudara. Tuhan tahu hati kita. Ya awalnya mungkin kita tidak bisa nyanyi, tapi kan ke depan, kita mau jadi UL profesional. Belajar. Tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang mau. Yang berikut, yang ketiga. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan, kebingungan, keputusasaan, Pasca itu berbicara masih ada harapan. Wanita-wanita yang mau mengurapi Yesus pada waktu itu, mereka berangkat dengan ketidakpastian siapa yang akan menggulingkan batu itu. Tapi mereka berangkat dengan iman. Dan Tuhan nyatakan mukjizatnya, batu sudah terguling, kubur kosong. Karena apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Karena itu saudara, jangan pernah taruh harapanmu kepada manusia. Jangan pernah taruh harapanmu kepada kekayaan. Jangan pernah taruh harapanmu kepada talentamu. Taruh harapanmu kepada orang-orang sekitarmu. Tapi taruh harapanmu kepada Tuhan. Karena harapan yang kita taruh kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Secinta apapun orang tuamu, istri, suami, anakmu, ketika engkau taruh harapanmu kepada mereka, pasti juga engkau akan bisa kecewa.
Karena yang bisa menolong kita senantiasa itu cuma Tuhan. Jadi mari saudara, di momen Paskah ini, biarlah dalam diri kita lahir harapan-harapan yang baru. Harapan yang membawa kita kepada damai sejahtera, kepada sukacita, kepada kemenangan. Saya nggak tahu kondisimu hari ini. Mungkin sebagian orang dulu sudah tidak punya harapan lagi. Biar sudah orang sampai kontrak habis, tong gereja di tenda ini sudah. Tapi masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Buktinya sekarang kita ada di tempat ini. Dan jangan pernah putus harapan. Gereja sudah akan dibangun. Saudara. Jangan pernah putus harapan. Percayalah. Orang yang berharap kepada Tuhan, itu Tuhan tidak akan tinggalkan. Makanya Yeremia katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kita terbatas, saudara. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa membuat hidup kita tetap berdiri teguh. Untuk bisa membuat hidup kita tetap bersukacita. Untuk bisa membuat hidup kita tetap bahagia. Tidak punya kemampuan itu, saudara. Kita punya Tuhan yang bisa menolong. Dan Tuhan yang kita sembah itu tidak pongo, saudara. Tidak tuli, tidak budak. Yang membuat Tuhan tuli, budak dengan kita apa? Cuma dosa, Pak. Tapi dosa itu sudah Yesus ambil. Yesus sudah menghapus dosa kita. Yang artinya Yesus sudah mengambil dosa. Ketika Yesus menghapus dosa kita, itu nggak ada bekasnya, saudara. Nggak ada tersisa, saudara. Jadi mari, tetap taruh harapanmu di dalam Tuhan. Respon kita dua, saudara, dari pembacaan kita. Pertama, jangan hidup dalam ketakutan. Yang kedua, jangan hidup dalam keputusasaan. Sekalipun hari ini kita belum melihat bagaimana masa depan kita, tapi jangan pernah takut hadapi masa depan. Jangan pernah putus asa. Tetap bersemangat, tetap optimis. Karena di dalam Tuhan, masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Tundukkan kepalamu. Amin kebenaran firman Tuhan. Karena